Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Nerfaudi, NIM 63020200037. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ide bisnis saya, yaitu yang berjudul pupuk organik yang terbuat dari cangkang telur, ampas kopi, dan kulit pisang. Baik, untuk sebelum masuk materi, di sini ada gambar, yaitu gambar sampah, yaitu yang berada di Bantar Gebang, TPA tempat pembuangan air di Bantar Gebang, Bekasi. Nah, dari gambar ini bisa diambil kesimpulan, yaitu permasalahan sampah rumah tangga masih menjadi masalah yang belum terselesaikan dengan baik di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya yaitu Bekasi, yaitu berdasarkan informasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, jumlah timbunan sampah Bekasi mencapai 1.800 ton per hari yang dihasilkan. Keberadaan sampah yang memenuhi sejumlah kali atau sungai menjadi masalah baru bagi pemerintah Kota Bekasi maupun Kabupaten Bekasi. Salah satunya dibuktikan dengan overloadnya tempat pembuangan akhir di Bantar Gebang ini. Dalam 1 tahun, cangkang telur yang diproduksi mencapai 150.000 ton, tidak seperti telurnya yang dijadikan sebagai bahan pangan. Cangkang telur masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Sama halnya dengan limbah rumah tangga di Indonesia yang belum dikelola mencapai 4,3 juta ton. Salah satu limbah rumah tangga tersebut adalah sampah organik sisa makanan. Di sisi lain, Indonesia sendiri memiliki tanah yang subur dan beriklim tropis yang membuat banyak masyarakat menggantungkan hidupnya lewat pertanian. Sejak dulu hingga sekarang, bisnis pertanian memang banyak diminati oleh banyak orang, serta bisnis pertanian ini semakin berkembang dengan pesat. Salah satu hal terpenting dalam pertanian adalah yaitu penggunaan pupuk. Dengan demikian, saya memutuskan untuk membuat ripuk dengan memanfaatkan limbah kulit cangkang telur, ampas kopi, dan kulit pisang. Keunikan dari pupuk ini yaitu berasal dari rumah tangga yang sering diabaikan manfaatnya, yaitu antara lain kulit pisang mengandung fosfor, kalium, kalsium, magnesium, natrium, dan zinc yang berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman, sehingga membuat jumlah produksi menjadi lebih maksimal. Selanjutnya yaitu ada kulit telur atau cangkang telur, yaitu bermanfaat untuk mengendalikan organisme penyakit tanaman. Ampas kopi juga mengandung nitrogen, fosfor, kalium sebagai nutrisi untuk tanaman dan bersifat asam sebagai penurun pH tanah. Pembuatan ripuk ini berfilosofi pada reduce, reuse, recycle, dan reduce, reuse, dan recycle. Reduce sendiri artinya yaitu mengurangi pupuk kimia dan limbah organik. Reuse menggunakan kembali botol plastik yang tidak terpakai sebagai kemasan produk, dan recycle pengolahan limbah organik menjadi pupuk yang bermanfaat. Setiap usaha memiliki hambatan yang tersendiri yang masing-masing, terlebih ketika usaha tersebut diminati banyak orang. Dalam hal ini, ripuk memiliki hambatan seperti pemasaran. Orang masih menganggap pupuk kimia lebih baik dibandingkan dengan pupuk organik. Namun nyatanya, pupuk organik memiliki manfaat dan efektivitas yang sama. Justru pupuk organik memiliki nilai lebih pada keamanannya. Untuk mengatasi hambatan tersebut, akan dilakukan pemasaran melalui media sosial secara menarik. Atas dasar tersebut, saya merasa tertarik untuk mengkaji dan mengetahui lebih dalam mengenai pupuk organik serta segala sesuatu yang berkaitan dengan pupuk organik. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan limbah rumah tangga dari cangkang telur, ampas kopi, dan kulit pisang. Baik, selanjutnya yaitu di sini ada dua poin. Yang pertama yaitu pengertian pupuk organik.
Salah satu jenis pupuk yang menjadi alternatif dan mulai populer kembali setelah cukup lama tidak pernah digunakan dalam perkembangan pertanian organik, yaitu pupuk organik. Pupuk organik sendiri adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup yang diolah melalui proses pembusukan atau dekomposisi oleh bakteri pengurai, seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia. Pupuk organik banyak memberikan keuntungan ditinjau dari peningkatan kesuburan dan peningkatan produktivitas tanaman. Poin yang kedua yaitu jenis-jenis pupuk organik, yaitu yang pertama ada pupuk kompos, pupuk kandang, pupuk humus, dan pupuk hijau, dan pupuk hayati. Baik, selanjutnya yaitu ada komponen-komponen yang ada dalam SKBI. Aspek yang pertama yaitu ada aspek analisa produk. Setiap bahan ini kandungannya bermanfaat untuk tanaman. Pisang merupakan buah yang disukai oleh masyarakat. Tetapi kebanyakan orang hanya menggunakan buahnya saja dan membuang kulit pisang. Kulit pisang mengandung P, K, Ca, Mg, Na, dan Zn yang berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman, sehingga membuat jumlah produksi menjadi maksimal. Telur yang sudah diolah menjadi bahan makanan, cangkang atau kulit telurnya tentu sudah tidak terpakai lagi. Masyarakat pada umumnya membuang limbah cangkang telur tersebut tanpa memanfaatkannya terlebih dahulu. Di Indonesia, produk kulit telur akan terus berlimpah selama telur diproduksi di bidang peternakan, serta digunakan di restoran, pabrik roti, dan mie sebagai bahan baku pembuatan makanan tersebut. Namun, sebenarnya cangkang telur ini dapat dimanfaatkan sebagai pengendali organisme penyakit tanaman, serta memiliki kandungan kalsium sehingga dapat menjadi pupuk organik tanaman. Bagi masyarakat Indonesia, kopi adalah minuman yang sangat digemari. Kopi memiliki rasa yang enak dan bau yang harum, tetapi setelah disajikan, ampas kopi biasanya langsung dibuang. Namun, sebenarnya ampas kopi dapat dimanfaatkan untuk tanaman, yaitu dapat memperbaiki kesuburan tanah. Ampas kopi sendiri mengandung N, P, dan K sebagai nutrisi untuk tanaman, dan bersifat asam sebagai penurun pH tanah. Selanjutnya yaitu ada bahan dan alat untuk membuat pupuk organik yang berasal dari kulit pisang, cangkang telur, dan ampas kopi. Yaitu untuk bahan sendiri ya ada limbah ampas kopi 100 ml, limbah cangkang telur 8 buah, limbah kulit pisang 6 buah, dan air liter 1 liter. Untuk alatnya sendiri yaitu ada blender, pisau, botol 1 liter, baskom, dan sendok. Selanjutnya yaitu ada cara membuat pupuk organik yang berasal dari kulit pisang, cangkang telur, dan ampas kopi, yaitu dengan cara yang pertama, siapkan alat dan bahan yang gunakan. 2. Bersihkan dan lakukan pencucian pada cangkang telur. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan bau amis dan bakteri yang terdapat di cangkang telur. Lalu lakukan pengeringan. Yang ketiga, potong kulit pisang menjadi kecil dengan pisau. Yang keempat, masukkan semua bahan ke dalam blender dan tambahkan 1 liter air hingga tercampur halus dan merata. 5. Pisahkan hasil blender antara pupuk cair dan pupuk padat. 6. Masukkan pupuk cair ke dalam botol yang telah disediakan. 7. Lakukan proses fermentasi selama 24 jam. 8. Setelah dilakukan fermentasi, produk dapat dijual atau diberikan kepada tanaman sendiri. Selanjutnya yaitu ada aspek industri dan target pasar. Untuk segmentasi sendiri yaitu untuk produk pupuk organik ini, perusahaan mensegmentasi konsumen khususnya petani atau orang yang hobi merawat tanaman pada umumnya. Rentang usia yang perusahaan segmen yaitu antara 25-45 tahun. Alasannya yaitu perusahaan mensegmentasi konsumen petani dan orang yang hobi merawat tanaman karena petani dan orang yang memiliki hobi tersebut merupakan orang yang berkontribusi dalam pertumbuhan tanaman dan perkembangan pertanian. Yang kedua yaitu ada targeting.
perusahaan memilih pasar sasaran, yaitu pemasaran terkontribusi atau niche marketing, yang mana perusahaan memiliki sumber daya yang terbatas dan perusahaan hanya melayani satu segmen saja, yaitu segmen usia, karena biasanya hanya orang dewasa yang sudah mengerti dan menyukai hal seperti ini. Poin yang ketiga yaitu positioning. Diferensiasi dari produk perusahaan ini adalah pupuk organik yang dibuat oleh perusahaan menggunakan bahan-bahan yang organik, tentunya ramah bagi lingkungan, yaitu yang berasal dari cangkang telur, ampas kopi, dan kulit pisang. Pupuk ini dijual berkisar antara 10.000 sampai 20.000. Selanjutnya yaitu permintaan. Perkembangan permintaan saat ini. Pada saat ini, kalau kita cermati, permintaan akan pupuk organik semakin meningkat seiring dengan berkembangnya gaya hidup masyarakat yang mulai menyukai merawat tanaman. Terlebih pada saat pandemi COVID-19 kemarin yang mengharuskan seluruh masyarakat tetap berada di rumah. Hal itu pun dimanfaatkan masyarakat untuk mengisi waktu luang yang dimana masyarakat mulai ramai menyukai berkebun, bercocok tanam, hingga bertani. Untuk prospek permintaan di masa yang akan datang, yaitu dengan meningkatnya keinginan masyarakat untuk berkebun, bercocok tanam, dan bertani. Hal ini membuat permintaan pupuk organik menjadi meningkat. Selain itu, kedepannya berkebun, bercocok tanam, dan bertani akan menjadi berkembang seiring dengan semakin banyaknya aktivitas seseorang yang menyukai tanaman yang mampu membuatnya untuk mengisi waktu luang dan melepas penat setelah sekian lama berdiam diri di rumah. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Untuk strength yaitu adanya limbah kulit pisang, ampas kopi, dan cangkang telur. Yang kedua, harga pupuk organik yang terjangkau. Yang ketiga, adanya keinginan untuk menggunakan pupuk organik. Yang keempat, belum banyaknya saingan usaha sejenis. Selanjutnya, proses pengolahan yang cukup mudah dan tidak mencemari lingkungan. Untuk point weakness, sulit untuk mengumpulkan bahan baku utamanya. Penggunaan pupuk organik dinilai merepotkan. Masalah kalah saing dengan pupuk anorganik. Untuk point opportunity, yaitu yang pertama, adanya bantuan dari pemerintah, adanya pelatihan dari pemerintah, dan adanya program dari pemerintah untuk beralih ke pupuk organik. Untuk point threat, pupuk organik mudah diperoleh dengan harga subsidi. Yang kedua, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pupuk organik. Yang ketiga, pembuatannya yang mudah, sehingga mudah ditiru dan menimbulkan persaingan usaha. Selanjutnya yaitu ada aspek manajemen. Dalam pendirian usaha, ini tentunya membutuhkan pengelolaan barang, keuangan, dan tenaga pekerja yang baik agar hasil yang diharapkan dapat tercapai. Sebelum melakukan pengelolaan usaha, perlu disampaikan bentuk kepemilikan usaha pupuk organik adalah perorangan atau kerabat atau saudara sendiri, sehingga yang terlibat dalam pengelolaan usaha ini adalah kerabat atau saudara. Dalam hal ini, kawan seperjuangan juga dilibatkan. Mengenai kebutuhan tenaga kerja, yaitu sekitar ada 4 orang kurang lebih, yang kemudian akan dibagi menjadi 2 shift, yaitu shift pertama dimulai dari pukul 7 sampai 12, dan shift kedua dimulai dari pukul 12 sampai pukul 17. Di mana bisnis ini dimiliki bersama dengan sistem bagi modal. Bisnis ini dikelola secara bersama-sama dan tiap orang mempunyai tugas masing-masing. Misalkan dari 4 orang tersebut, yaitu 2 orang bertugas mencari dan mengolah bahan, 2 orang lagi bertugas mengantar pesanan dan melakukan perekrutan tenaga kerja apabila membutuhkan. Selanjutnya yaitu ada aspek keuangan, sumber dan penggunaan dana. Untuk memenuhi kebutuhan akan modal usaha ini, menggunakan modal sendiri, dan dana tersebut dialokasikan untuk memenuhi seluruh kebutuhan dana untuk semua kegiatan. Selanjutnya yaitu kebutuhan investasi dan modal kerja. Di sini sudah tertera ada harga dan harga jumlah dan ada nama barangnya juga. Yaitu untuk modal awal sekitar
500.000, limbah ampas kopi 100 ml Rp0, limbah cangkang telur 8 buah Rp0, limbah kulit pisang Rp0, air mineral 1 liter seharga kurang lebih Rp5.000, blender 1 buah Rp120.000, pisau 1 buah Rp15.000, botol 1 buah Rp0. Ini botol bekas bisa. Selanjutnya baskom yaitu Rp30.000 1 buah, sendok Rp2.000 1 buah. Total keseluruhannya yaitu sekitaran Rp672.000. Untuk harga jual sendiri yaitu tadi sudah disebutkan sekitaran ada Rp10.000 sampai Rp20.000. Baik, terima kasih, itu saja presentasi dari saya. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.